Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, host Emil Mahmud Shah, tanggung jawab tribunpadang.com. Kali ini kita akan membahas tentang politik dalam program podcast tamu kita, yaitu podcast yang membahas tentang hal-hal terkini dan menjadi bahan perbincangan di luar sana. Dan kali ini kita kehadiran seorang narasumber yang istimewa. Beliau adalah Afri Yasmon atau akrab disapa Uda Yasmon. Apa kabar Dah? Kabar baik. Kabar baik Dah ya. Ini silakan disapa dulu Dah Tribuners di sana. Oke. Selamat siang. Salam buat Tribuners dimanapun berada. Saya Afri Yasmon. Kepada warga Kota Padang pun yang akan mendengar podcast ini, salam sehat dan salam kuat untuk kita semuanya. Amin. Mantap. Oke Dah. Sebelum kita bincang-bincang, boleh kita ceritakan atau riwayat Uda Damon nih. Yeah. Silakan Uda lah yang bercerita biar tidak ada yang tertinggal nanti. Silakan Dah. Oke Bang Bel. Kepada sahabat Tribun, Tribuners ya dimanapun berada, para sanak-sanak kita yang ada di Kota Padang, perkenalkan saya Afri Yasmon, berdomisili di Kota Tangah, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Saya mempunyai 1 orang istri, 3 orang anak, dan kemudian 6 orang cucu. Oh, udah 6 cucu udah. 6 cucu. Wah, tapi kayak masih awet muda. Mudah awet mungkin. Jadi saya alhamdulillah 20 tahun, 25 tahun berkecimpung, berkreasi di beberapa organisasi yang telah dimulai dari Karang Taruna, RT dan Karang Taruna, kecamatan, kelurahan kecamatan sampai ke Kota Padang. Dan mulai masuknya di dunia politik itu di 2006. Ya, pada pilkada itu waktu itu di pesertanya termasuk Pak Jasrial dulunya. Jadi dan kemudian saya beberapa organisasi kekeluargaan seperti PKDP Kota Padang. Saya sebagai sekretaris di sana, waktu itu ketuanya adalah Ferry Yasri. Sehari ini digantikan oleh Haji Amin. Kemudian berapa lagi ada Forum Komunikasi Kota Padang. Pada waktu itu saya jadi ketua, Maya Desta jadi bendahara dan Zul Herman jadi sekretaris. Kemudian ya ada lagi, saya adalah salah satu pembina dan penasihat Biker Kota Padang, BKP. Oh ya. Dengan 87 komunitas yang ada bergabung di sana. Berarti beberapa merek ya Dah? Ya, Otomotif? semuanya ada di sana. Jadi saya salah satu penasehat di sana. Dan alhamdulillah lagi terakhir saya berkecimpung di KONI Sumatera Barat tahun 2023. Baru deh. Iya, artinya gini, hari ini kan ada pergantian kepengurusan. Nah, pada waktu itu saya mundur diri. Mungkin demikian, dan hari ini saya mencoba mengapresiasikan diri saya untuk bergabung ke partai politik dalam kontestasi Pileg 2024 tanggal 14 Februari. Baik dah. Ini sudah Tribuners sudah mendengar tadi ya, ulasan tentang profil Damon. Damon, ini ngomong-ngomong, Damon kan ada ciri khas udah nih. Ya. Saya dengan teman-teman juga ngobrol tuh di luar tuh istilah kopi setengah, apa ya? Kopi apa tuh? Bisa kopi cerita setengah. sedikit? Ini menarik nih lah. Iya. Saya terlahir sebagai anak putra Minangkabau. Asli saya Pariaman dengan suku Piliang. Nah, saya lupa tadi, saya juga dalam konteks bagaimana suku Piliang bersatu di Kota Padang, ada 4 variabelnya di sana, ada FKIB, Forum
keluarga besar suku Piliang, KBSPAM, ada ke IKP3, IKKP, KBHI. Nah itu nantinya harapan kami semuanya Piliang bersatu di Kota Padang. Kemudian saya terlahir dari ibu dan bapak pegawai negeri biasa, guru dan bapak pegawai biasa. Alhamdulillah ternyata jiwa saya itu ada di organisasi dari mulai SD itu sampai SMP, kemudian di SMA sampai di perguruan tinggi. Saya juga bermain di Sekretariat Pecinta Alam Sumatera Barat, Sekber. Nah, salah satu saya dulu tamatnya di SMA 7, jadi saya alumni SMA 7. Yang sekarang ini ketuanya adalah Miko Kamal. Saya wakil orang yang bergabung di sana. Terus saya dulu di alumni SMP 7 juga. SD saya SD 7, SMP 7, SMA 7. Mudah-mudahan istri tidak 7 gitu. Nah, itulah yang bicara tentang kopi setengah. Makanya filosofi saya diajarkan dengan orang tua itu hidup itu sederhana, kemudian hidup berguna dan bermanfaat bagi orang lain, dan itu adalah titahnya manusia dilahirkan dan berada di dunia menurut agama Islam. Nah, jadi hari ini kopi setengah ini ingin memberikan apresiasi di tengah-tengah kondisi negara, daerah, negeri kita, khususnya Tanah Minang sedang gonjang-ganjing, sedang di adanya ekonomi yang urak-marit, ya, adanya masyarakat adat yang termarginal. Nah, hari ini salah satunya itu kopi setengah itu adalah ada di mana-mana, ada di hotel berbintang, tapi harganya berbeda. Di kopi setengah ada di kedai-kedai manapun di Kota Padang, 11 kecamatan Kota Padang. Nah, filosofi ini yang menjadi diri saya, Simon atau Yasmon Kopi Setengah. Karena dengan kopi setengah ini identik dengan diri saya, hendaknya nantinya saya bisa diterima dimanapun berada di Kota Padang. Nah, demikian dengan cerita kopi setengah. Ya, saya teguk dulu ya. Ya, silakan dah. Ini ciri khas beliaunya memang agak unik nih, tapi sangat berbaur sangat merakyat ya. Dah, kita sedikit agak bicara tentang politik lah, sesuai dengan tema kita ya. Tadi kan sudah menguraikan tentang perjalanan udah berorganisasi sampai terjun ke dunia politik, partai politik. Kemudian ini yang untuk keberapa kali udah masuk dalam pesta demokrasi ini? Yang kedua, Kota Tengah, Kota Padang dulunya dengan Partai Amanat. Kemudian hari ini saya dengan Demokrat. Ya. Dengan udah sekarang kan dulu udah baru mungkin belum berhasil ya kalau kita sebutannya. Kan untuk kursi di Kota Padang ya. Nah, sekarang udah langsung meloncat ke provinsi. Nah, ini sepertinya apakah udah tidak mencoba mengulang lagi di kota kemarin belum berhasil, udah coba lagi atau udah memang sangat yakin sekali mungkin seperti apa? Silakan dah. Jadi saya mencoba dulu di Kota Padang, daerah Dapil 1 Kota Tengah. Saya lihat di sana ketika saya berkompetisi di kota, itu banyak sekali teman-teman, saudara-saudara dari teman-teman saya sendiri, mereka mencalon, maju. Jadi benturannya banyak sekali, dilematisnya banyak sekali, sementara kita mencari dukungan. Nah, hari ini saya dengan Partai Demokrat yang dipimpin oleh Mas AY, ya kan, pimpinan seorang partai politik yang ganteng, pintar, cerdas dan beriman, ya kan, yang punya representatifnya nanti 20 tahun ke depan masih AHY masih bagus, yang dijadikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono kader terbaiknya dan putra mahkota yang bagus sekali. Nah, saya maju ke provinsi dikarenakan saya punya tim dan adik-adik yang dulunya sering saya bermain dengan saya dalam sama-sama belajar, sama-sama mengamati, dan ketika 1,5 tahun kami berjalan sebelum adanya pencalekan ini, alhasil adik-adik menyuruh saya untuk
Tidak di Kota Padang, Bang, karena nilai Abang sudah ada di provinsi. Tinggal Abang mencari apa kapal atau warna yang akan Abang bawa nantinya. Sesuaikan dengan menjadi kepribadian dan diri Abang. Berarti ini udah memang dukungan dari lingkungan sekitarnya ya, Bang? Ya. Dengan keluarga sendiri dah gimana? Alhamdulillah, keluarga mendukung sangat, terutama istri dan keluarga besar saya yang lainnya. Baik, karena ini udah bicara sudah naik ya, tentu udah jiwa daya juang itu lebih tinggi. Seberapa persen ya sebenarnya optimisme udah, keyakinan udah untuk ini bisa nembus ya? Ya. Dari 0 sampai 100% itu berapa persen? Oke, Bang Wen. Jadi pertama kita bicara bahwasanya hari ini Partai Demokrat. Partai Demokrat pada hari ini Bapak Surpen adalah incumbent. Tapi hari ini Bapak Surpen maju ke DPR RI pusat. Sehingganya kursi incumbent itu kosong. Nah, hari ini ada kader daripada Partai Demokrat itu 10 orang, 3 diantaranya perempuan. Untuk yang dari Sumber satu, dapil Kota Padang 11 kecamatan. Ya. Nah, ini berpacu dari 0. Nah, semuanya 10 itu punya peluang. Terutama yang disampaikan oleh pimpinan kami, pimpinan Demokrat, bahwasanya kita harus bersatu dulu dan kumpulkan dulu masuk semua suara, sehingganya perolehan kursi untuk partai. Nah, di sini saya dengan kondisi-kondisi terakhir pun saya agak terakhir ini di pertengahan Demokrat agak ada dilema sedikit. Tapi bagi saya itu tidak berpengaruh dengan Demokrat. Yang sangat berpengaruh itu adalah inisial-inisial yang melekat dengan partai itu sendiri gitu. Ya. Jadi itulah untuk peluang saya 2 kali survei dari Partai Demokrat melakukan survei internal. Nah, itu udah 4 periode. Demikian yang disampaikan pimpinan. Tidak ada meleset. Nah, dalam survei itu alhamdulillah saya pada posisi yang bagus top lah gitu. Ya. Ya. Baik, Bang. Berarti dengan Abang bicara kan dengan data-data ya. Ya, tidak ambisi secara sepihak lah ya. Memang ada pihak yang menguji. Kalau demikian udah tentu punya strategi nih. Strategi tentu akan konsentrasi ke sektor-sektor mana nanti udah untuk upaya udah merangkul mendulang suara. Silakan. Betul sekali, karena hari ini para caleg memang kita harus berkompetisi dengan adu konsep. Kalau tidak punya konsep, ibaratnya berperang. Pelornya ada, pistolnya ada, peluru, tapi kalau tidak sniper, akhirnya berantakan 10-100 keluar yang kena cuma 5 gitu. Mubazir terjadi. Nah, hari ini saya lakukan hal seperti itu. 2.700 TPS yang ada di Kota Padang bersebar di 11 kecamatan. 1 diantaranya di domisili TPS itu pada Dapil 1, Kota Tengah. Itu jumlah TPS itu ada 571 TPS. Nah, ketika saya bergerak, itu semua dapil tadi, tim saya bergerak, adik-adik bergerak, kemudian saya fokuskan 2 bulan kebelakangan, itu saya fokus di basis, yaitu Kota Tengah tempat saya tinggal. Itu ada 13 kelurahan dengan jumlah 571 TPS. Nah, itu sudah saya cover, kita lakukan survei, kita lakukan perekrutan, kemudian perkiraan dengan human error yang dibuang 60-70%, di sana lumayan ada suara yang lumayan yang untuk diri saya sendiri. Nah, kembali lagi bahwasanya Demokrat itu adalah kapal, perusahaan, katakanlah satu perusahaan, di mana di sana stafnya semua anggotanya harus berkumpul menyatukan semua suara untuk bagaimana ini partai bisa mendapatkan kursi 1 atau 2 kursi, sehingganya mempunyai reputasi ataupun grade di antara 5 partai atau 6 partai besar. Dan hari ini sedang bertanding. Ya, baik.
Dan udah tadi kan lebih cenderung sebagai putra Minang, kemudian itu agak lebih concern atau fokus ke tentang adat, hukum adat. Ya. Bisa udah lebih terperinci lagi penjelasannya. Jadi betul, saya melihat ada segmen kehidupan di masyarakat, terutama di ranah Minang, Kota Padang. Kita bicara tentang ada di sana segmen petani, masyarakat yang hidup di pertanian, sawah, garapan, kemudian ada masyarakat hidup di nelayan, pinggir pantai, ada pedagang atau UKM yang berada di tengah pasar, dan ada buruh dan ada pegawai. Kemudian hari ini saya ingin mewakafkan diri ketika nantinya memang permasalahan takdir adalah Tuhan yang punya kuasa. Hari ini saya berniat untuk mewakafkan diri saya kepada masyarakat, kepada negeri ini, kepada Bundo Kanduang, supaya diri saya itu bermanfaat dan berguna bagi negeri ini. Saya melihat di sana ada petani. Bagaimana peningkatan taraf kehidupan di petani yang kita sama-sama ketahui. Bapak-bapak petani, para petani itu sudah memikirkan menyumbat perut kita. Nah, apa sih belas jasa yang kita berikan kepada petani? Makanya di sini kita butuhkan bagaimana peningkatan produksi hasil dari pertanian itu sendiri, terutama seperti sawah. Bagaimana sawah ini bisa minimal itu 3 kali sebulan, setahun itu panennya. Karena saya tahun 2008-2007 kita sudah memperkenalkan Al-Sinta, alat pertanian. Pertama kali kami di Kota Padang, mungkin di Sumatera Barat. Karena adik-adik kawan-kawan yang pulang dari Kamaja, mereka tidak merepresentasikan apa yang dia dapat di Jepang. Nah, hari itu saya bukan orang dari Jepang, tapi saya melihat ada satu orang namanya juga Emil dari Padang Luar. Kita mainkan Emil punya dana segala macam. Dia belilah satu combine, alat combine waktu itu 350 jutaan. Nah, dari situlah saya melihat kita bisa menjemput kesejahteraan untuk petani itu. Begitu juga dengan ketersediaan pupuk yang lainnya. Kemudian dibicara masalah ini yang penting bagi saya nih. Saya melihat masyarakat adat itu hari ini tidak terakomodir atau masih termarginal, tidak terbicarakan, tidak teradopsi ke permukaan. Sementara kita adalah orang Minang yang adat bersandi sarak dan sarak basandi kita bulah. Nah, di sini kan kita sebenarnya generasi Minang, generasi putra-putra Minang, Paganagari, Parik Paganagari, kita dibesarkan oleh filosofi-filosofi, ilmu-ilmu yang diturunkan oleh orang tua, para tetua-tetua kita, nenek moyang kita. Maka kita tahu sekarang ini bagaimana memilih pemimpin itu. Bagaimana memilih seorang pemimpin termasuk legislator. Yaitu seperti Tungku Tigo Sajarang Tali Tigo Sapilin. Di sana bicara tentang 3 unsur yang harus ada pada diri seorang pemimpin ketika kita bicara masalah pemimpin yang kita harapkan. Kita tidak bicara inisial, nama dan segala macam, teman. Berpatokanlah kepada 3 ini. 1, Nenek Mama, kusui nan kadi salasakan karuh nan kadi janian. Itu harus ada pada diri seorang pemimpin atau nenek mama, menyelesaikan permasalahan di dalam parwi. Kemudian ada bicara masalah cadik pandai, orang yang pintar, bersekolah tinggi, dan lebih hari ini kita identikan dengan visi. Jadi seseorang pimpinan itu harus punya visi, visioner ya. Karena dengan visi itu tidak meraba, tidak mengembang apapun yang dibahas, yang direncanakan. Kemudian di sini alim ulama sangat penting sekali. Karena dasar agama, syariat agama Islam yang diajarkan, yang kita yakini dari mulai nenek moyang kita itulah benteng yang sangat kuat untuk mengontrol sebagai balance semua itu. Jadi akhirnya nanti pemikiran pun sesuaikan dengan hati nurani, perasaan. Nah, saya teringat dengan kata-kata seorang Miko Kamal. Kami berbincang dan diskusi, sangat asik sekali.
Iko Kamal menyatakan, kalau kita mau mencari mengembalikan eksistensi daerah ini, kita bicara masalah lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Artinya apa? Di situ pencipta memberikan pesan bahwasanya bangun dulu rasa, kata orang Minang raso, untuk memareso apa yang ada di pikiran disesuaikan dengan keyakinan kita kepada Sang Khalid. Makanya apa yang dihasilkan, apa yang dipelajari akan menjadikan satu hidayah bagi orang-orang yang memegang teguh agama itu sendiri. Demikian Bang tentang gambaran saya tentang pemimpin. Saya jadi terpana dari serasa kuliah berapa SKS ya. Bang Iko Kamal juga sudah pernah duduk Bang sini di podcast kami. Nah, jadi kalau ketua memang udah duluan ketua udah di podcast tamu kita. Kita orang-orang berikutnya kan. Ini memang orang-orang untuk yang duduk di sini memang untuk orang-orang yang betul yang betul. Alhamdulillah. Paten yang betul. Dah, jadi kita mungkin tanpa terasa dah. Sekali diminum lah kopi setengah dah. Kopi setengah. Udah banyak lebar. Kalau saya Bang Emil minum kopi ini, kadang ada orang yang marah sama saya. Kenapa? Beda dulu gak yang mau aja. Beda dulu aja. Karena saya minum kopi itu sampai walaupun itu dedak ya. Kayak ini kopi. Itu ciri khas. Iya. Maka kopi setengah itu kita coba untuk menjadikan itu filosofi yang sangat mendasar gitu. Baik dah, tanpa terasa nih kan sudah hampir di penghujung nih sudah. Tapi ada mungkin pertanyaan, beberapa pertanyaan penting yang akan kami sampaikan ke Udang. Mungkin ini lebih ke tadi level lebih ke sangat lokal. Karena memang tagline kita memang di Tribun Padang Tribun Network ini kan memang mata lokal menjangkau Indonesia. Jadi kita kekayaan kearifan lokal tadi yang udah ulas tadi itulah akan menjadi kita jadi mata lokal untuk menjangkau Indonesia yang lebih luas. Nah, sekarang kita bicara tentang nasional dan Indonesia. Sebentar lagi ini Pilpres dah. Kalau Pileg udah kan sudah bicara banyak strategi. Pilpres tentu ya koalisi sudah jelas. Dukungan partai udah juga jelas. Tapi pembicaraan ini kan sekarang di luaran ramai sekali nih. Di grup-grup WA, di warung, di kedai, di warung kopi, di pasar. Coba udah sedikit ceritain lah ya seperti apa yang udah versi udah. Oke, Bang Emil. Hari ini saya memandang politik itu dinamis. Dan hari ini sangat dinamis. Kenapa? Karena beberapa ornamen yang membuat hari ini gejolak itu gejolak positif. Semua orang bisa mengapresiasikan apa saja bentuk daripada kondisi politik pada hari ini. Ya kan? Saya bicara tentang tentang Rocky Gerung. Positif negatif. Bagi saya positif. Kenapa? Kalau tidak adanya Rocky Gerung, ini dinamika politik kita enggak menonton, Bang. Hari ini mahasiswa, orang-orang ini memang sangat bagus sekali bicara masalah kalau Rocky ini katanya akal sehat. Akal sehat. Saya setuju sekali dengan akal sehat. Kenapa? Dengan sehatnya akal, semuanya kita bisa kerjakan. Visi dan semuanya kita bisa kerjakan. Nah, hari ini ada 3 capres nih. 3 capres nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, betul. Partai yang saya bergabung di Partai Demokrat hari ini di tengah perjalanan ada lompatan saya lihatnya. Karena dasar saya memilih Partai Demokrat itu adalah pertama, partai ini adalah partai oposisi. Demokrasi itu harus ada posisi. Kalau nggak ada demokrasi, tidak ada kontrol daripada masyarakat itu sendiri, dari di luar dari pemerintahan. Jadi itulah yang demokrasi. Nah, Demokrat dengan PKS itu posisi. Dan kemudian Demokrat ini besukan dari seorang Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pembina Dewan Pembina, koordinator Dewan Pembina.
dan dia adalah berpengalaman 2 periode sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-6 ya Pak. Nah hari ini dia menjadikan seorang putra mahkota bukan karena kedekatan anaknya segala macam, tapi memang AHY, Agus Harimurti Yudhoyono itu memang mempunyai kapasitas di institusinya militer. Dia adalah terbaik lulusan. Nah, kemudian korelasinya hari ini Demokrat di pertengahan jalan ternyata ada lompatan terjadi. Dasar saya adalah bicara masalah akal sehat, saya sepakat dengan Gerung. Tapi ya hari ini tetap saya bicara tentang konsistensi diri saya tentang akal sehat dan perubahan dan perbaikan. Perubahan itu apa? Perbaikan itu apa? Perubahan itu berarti ada yang harus dirubah dan harus diperbaiki. Ini pesan. Dan kemudian saya bicara tentang hari ini Demokrat. Saya bilang, menurut pendapat saya, yang melekat itu adalah partai yang pengusung. Ya seperti Bapak Anies Baswedan, pengusungnya adalah Nasdem. Ya, tapi Anies Baswedan itu yang membesarnya adalah relawan yang luar biasa. Nah kemudian Pak Prabowo itu ada Gerindranya. Kemudian Pak Ganjar itu dengan PDIP-nya. Jadi Gerindra Demokrat itu tidak terlalu mempengaruhi tentang orang ketika siapa Pak Prabowo yang menang, ya Gerindranya gitulah. Nah itu pandangan saya tentang 3 pilar, 3 kepemimpinan hari ini yang harus kita pilih kepada warga masyarakat Indonesia. Ya pilih dengan hati nurani Anda, kemudian Anda yakini bahwasanya Anda akan menginginkan Indonesia maju, Indonesia jaya ke depannya. Indonesia itu adalah Indonesia yang sejahtera, adil dan merata untuk rakyatnya. Baik. Terima kasih. Dah kayak tanpa terasa dah, udah di penghujung kayak dah. Udah closing sendiri nih ya secara natural bahwa itu adalah pesan yang sangat hakiki ya. Dan Tribuners, ini perbincangan kami tanpa terasa ya, walaupun mungkin ada yang hal-hal yang mungkin yang bikin penasaran dari Dayas mohon. Beliau yang jelas dia dengan kopinya tetap tidak akan tinggal dengan istilah kopinya. Seduh dulu. Nah, sebelum kita closing saja seduh dulu dah. Baik, Tribuners, sekian dulu bincang kami dalam podcast tamu kita dengan Afri Esmon atau Damon. Sebelum ditutup, jangan lupa Tribuners klik platform kami Tribun Padang YouTube Tribun Padang Official YouTube dan Instagram Tribun Padang, Twitter dan Facebook. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.